Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Kami dari kelompok 3 kelas M akan mempresentasikan akuntansi keuangan menengah 2 bab 24 yang berjudul Presentation and Disclosure in Financial Accounting atau penyajian dan pengungkapan dalam akuntansi keuangan. Akan tetapi, sebelum masuk ke dalam materi, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nabila Fitri Alia dengan nomor NPM akhir 129. Perkenalkan, saya Nindi Salsabila Firdaus dengan NPM akhir 132. Perkenalkan, nama saya Novita Safitri Anggraini dengan NPM akhir 151. Dan salah satu anggota kami yang tidak bisa mengerjakan tugas ini dikarenakan sakit, yaitu Yunita Anggraini dengan NPM 22130100269. Baik, di sini saya akan menjelaskan learning object pertama, yaitu prinsip pengungkapan penuh. Jadi aturan YSB secara langsung itu mempengaruhi laporan keuangan. Nah, catatan atas laporan keuangan ini dan informasi tambahan. Nah, standar akuntansi ini memberikan panduan tentang pengakuan dan juga pengukuran jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Kemudian, karena banyaknya pertimbangan yang terlibat dalam penerapan IFRS, maka pengungkapan catatan atas laporan keuangan itu harus memberikan informasi penting tentang penerapan IFRS. Informasi tambahan mencakup hal-hal seperti pengungkapan tentang risiko dan juga ketidakpastian, sumber daya dan juga kewajiban. Nah, yang mana ini tidak bisa diakui dalam laporan posisi keuangan seperti halnya cadangan mineral, dan juga informasi tentang segmen geografis dan juga industri. Nah, di dalam prinsip pengungkapan penuh itu mengharuskan pelaporan keuangan atas fakta keuangan apapun yang cukup signifikan untuk mempengaruhi penilaian dari pembaca yang terinformasi. Kemudian ada biaya dan juga manfaat. Nah, dalam beberapa situasi manfaat pengungkapan itu mungkin tampak jelas, akan tetapi biayanya itu tidak pasti, atau sebaliknya, biayanya itu mungkin pasti namun manfaat pengungkapannya itu tidak begitu jelas. Kemudian informasi yang berlebihan. Nah, hal ini terjadi karena beberapa orang itu berpendapat bahwa persyaratan pelaporan itu begitu rinci dan substansial sehingga pengguna kesulitan dalam menyerap informasi yang penting. Nah, hal ini mengakibatkan kelebihan informasi. Berikut ada contoh bencana keuangan yang dialami oleh Mahindra Satya dan Zoe General, yang mana menyoroti akan kesulitan dalam penerapan prinsip pengungkapan penuh. Nah, hal tersebut menimbulkan banyak sekali pertanyaan kepada investor. Kok bisa sih tidak menyadari adanya potensi masalah? Nah, kemudian di sini akan dijelaskan beberapa elemen pengungkapan berkualitas tinggi yang akan memungkinkan perusahaan itu menghindari jebakan atau masalah dalam pengungkapan ini. Yang pertama yaitu peningkatan persyaratan pelaporan. Jadi ada beberapa alasan peningkatan persyaratan dalam pengungkapan penuh. Yang pertama yaitu peningkatan persyaratan pelaporan. Jadi ada beberapa alasan peningkatan persyaratan dalam pengungkapan penuh ini. Di antaranya yaitu yang pertama ada kompleksitas lingkungan bisnis. Nah, meningkatnya kompleksitas operasi bisnis ini dapat mempersulit dalam penyajian peristiwa ekonomi ke dalam laporan ringkasan. Nah, bidang-bidang seperti derivatif, sewa guna usaha, kombinasi bisnis, pensiun, pengaturan pembiayaan, pengakuan, pendapatan, dan pajak tangguhan merupakan hal yang sangat kompleks, yang mana akibatnya yaitu perusahaan banyak menggunakan catatan atas laporan keuangan untuk menjelaskan transaksi-transaksi tersebut dan dampaknya di masa mendatang. Kemudian yang kedua yaitu kebutuhan akan informasi yang tepat waktu. Nah, pengguna laporan ini menuntut informasi yang terkini dan prediktif. Misalnya, pengguna itu menginginkan data sementara yang lebih lengkap. Kemudian yang ketiga, akuntansi sebagai alat kontrol dan juga pemantauan. Jadi, regulator itu semakin berupaya untuk mengungkapkan fenomena seperti kompensasi manajemen, pengaturan pembiayaan di luar neraca, dan juga transaksi pihak berelasi
kepada publik. Jadi banyak dari persyaratan pengungkapan yang lebih baru ini melibatkan akuntan dan juga auditor sebagai agen untuk membantu dalam mengendalikan dan juga memantau laporan keuangan. Kemudian, survei ini menunjukkan bahwa untuk memenuhi dengan adanya perubahan kebutuhan pengguna, pelaporan bisnis itu harus menyediakan informasi yang lebih berwawasan ke depan dan juga lebih berfokus pada faktor-faktor yang menciptakan nilai jangka panjang termasuk non-finansial dan juga lebih menyelaraskan informasi yang dilaporkan secara eksternal dengan informasi yang dilaporkan secara internal. Kemudian yang kedua yaitu pengungkapan diferensial. IASB ini telah mengembangkan IFRS untuk entitas kecil dan menengah UKM. UKM ini lebih sederhana dalam beberapa hal. Yang pertama yaitu topik yang tidak relevan bagi UKM itu dihilangkan, memungkinkan lebih sedikit pilihan kebijakan akuntansi, banyak prinsip untuk mengenali dan mengukur aset, kewajiban, pendapatan, dan juga beban itu disederhanakan. Kemudian pengungkapan yang diperlukan itu jauh lebih sedikit. Selanjutnya, revisi IFRS untuk UKM akan dibatasi 1 kali setiap 3 tahun. Kemudian yang ketiga yaitu catatan atas laporan keuangan. Catatan ini merupakan sarana untuk memperjelas atau menjelaskan pokok-pokok yang disajikan pada bagian utama pernyataan. Kebijakan akuntansi perusahaan ini harus menyajikan pernyataan yang mengidentifikasi kebijakan akuntansi yang diadopsi. Seperti ringkasan kebijakan akuntansi yang penting. Selain itu, perusahaan ini harus juga mengidentifikasi pertimbangan yang dibuat dalam proses penerapan kebijakan akuntansi. Kemudian dalam pengungkapan informasi tentang asumsi yang dibuat juga. Selanjutnya yaitu catatan umum. Jadi bagian pengungkapan utama seperti inventaris atau persediaan, perusahaan ini harus melaporkan dasar pencatatan jumlah persediaan baik nilai terendah antara biaya perolehan atau nilai realisasi bersih, dan juga metode yang digunakan dalam menentukan biaya apakah digunakan FIFO atau average. Kemudian dalam penghitungan aset tetap. Perusahaan ini juga harus mengungkapkan jaminan dan komitmen lain yang terkait dengan aset-aset tersebut. Dalam penyajian penyusutan, perusahaan itu harus mengungkapkan hal-hal berikut dalam laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan. Yang pertama yaitu beban penyusutan, ini untuk periode tersebut. Kemudian yang kedua, saldo golongan utama aset yang dapat disusutkan berdasarkan sifat dan fungsinya pada tanggal laporan. Kemudian yang ketiga, akumulasi penyusutan baik berdasarkan golongan utama aset yang dapat disusutkan maupun secara total pada tanggal laporan tersebut. Dan juga yang keempat yaitu deskripsi umum metode atau metode-metode yang digunakan dalam menghitung penyusutan sehubungan dengan golongan utama aset yang dapat disusutkan. Yang terakhir, perusahaan itu harus menjelaskan setiap penurunan nilai yang signifikan. Kemudian ada klaim kreditur. Investor itu biasanya merasa sangat berguna untuk memahami sifat dan biaya klaim dari kreditur. Namun, bagian liabilitas dalam laporan posisi keuangan hanya dapat menyajikan jenis-jenis liabilitas utama secara agregat. Jadwal catatan mengenai kewajiban tersebut membersihkan informasi tambahan tentang bagaimana si perusahaan itu membiayai operasinya, kemudian biaya yang akan ditanggung di periode mendatang, dan juga waktu arus kas keluar di masa mendatang. Kemudian ada klaim pemegang ekuitas. Banyak sekali perusahaan itu menyajikan informasi tentang sekuritas ekuitas dalam laporan posisi keuangan. Seperti halnya jumlah saham yang diotorisasi, diterbitkan, dan diedarkan, serta nilai nominal untuk setiap jenis sekuritasnya. Kemudian kontingensi dan komitmen, nilai bajar, pajak tangguhan, pensiun dan sewa, dan juga perubahan prinsip akuntansi. Saya akan menjelaskan learning object kedua yaitu masalah pengungkapan. Pengungkapan transaksi atau peristiwa khusus. Transaksi dengan pihak terkait, kesalahan dan penipuan itu menimbulkan masalah yang sangat sensitif dan sangat sulit.
Yang pertama yaitu transaksi pihak terkait. Nah, transaksi pihak terkait ini muncul ketika sebuah perusahaan itu terlibat dalam transaksi di mana salah satu pihak itu memiliki kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan pihak lainnya secara signifikan. Nah, transaksi ini juga dapat terjadi ketika pihak yang tidak bertransaksi itu memiliki kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan kedua pihak yang bertransaksi. Agar dapat melakukan pengungkapan yang memadai, perusahaan itu harus melaporkan substansi ekonomi, bukan bentuk hukum dari transaksi tersebut. Nah, IFRS ini mensyaratkan pengungkapan minimum berikut untuk transaksi pihak berelasi yang material. A. Sifat hubungan istimewa, B. Jumlah transaksi dan saldo berutang, dan C. Penyisihan piutang ragu-ragu, D. Beban yang diakui selama periode berkenaan dengan piutang tak tertagih atau yang diragukan yang berasal dari pihak berelasi. Dan yang kedua yaitu kesalahan dalam penipuan. Nah, kesalahan akuntansi adalah kesalahan yang disengaja, sedangkan kecurangan atau penyalahgunaan adalah kesalahan yang tidak disengaja. Kemudian yang kedua yaitu peristiwa setelah periode pelaporan. Nah, peristiwa setelah periode pelaporan ini merupakan catatan atas laporan keuangan yang harus menjelaskan setiap peristiwa keuangan yang signifikan yang terjadi setelah tanggal laporan posisi keuangan resmi. Akan tetapi, sebelum laporan tersebut diotorisasi untuk diterbitkan, maka peristiwa ini disebut sebagai peristiwa setelah tanggal pelaporan atau peristiwa setelah tanggal pelaporan. Nah, ada dua jenis peristiwa atau transaksi yang terjadi setelah tanggal laporan posisi keuangan, yang mana memungkinkan memiliki dampak material terhadap laporan keuangan atau mungkin memerlukan pengungkapan agar pembaca ini menafsirkan bahwa laporan ini secara akurat. Yang pertama yaitu peristiwa yang memberikan bukti tambahan tentang kondisi yang ada pada tanggal laporan posisi keuangan, termasuk estimasi yang melekat dalam proses penyusunan laporan keuangan. Nah, peristiwa ini disebut sebagai peristiwa setelah tanggal pelaporan yang telah disesuaikan dan juga memerlukan penyesuaian terhadap laporan keuangan. Yang kedua, peristiwa yang memberikan bukti tentang kondisi yang tidak ada pada saat pernyataan tanggal posisi keuangan tetapi muncul setelah tanggal tersebut. Nah, peristiwa-peristiwa tersebut disebut sebagai peristiwa setelah tanggal yang tidak disesuaikan dan tidak memerlukan penyesuaian dalam laporan keuangan. Kemudian yang ketiga yaitu pelaporan untuk perusahaan yang terdiversifikasi. Nah, investor dan analisis investasi itu menginginkan laporan laba rugi, laporan keuangan, dan juga informasi arus kas pada masing-masing segmen yang menyusun angka pendapatan total. Dan berikut ini ada contoh laporan keuangan tersegmentasi. Kemudian terkait dengan tujuan pelaporan informasi segmentasi yaitu untuk memberikan informasi tentang berbagai jenis kegiatan bisnis yang dilakukan suatu perusahaan dan berbagai lingkungan ekonomi tempat perusahaan tersebut beroperasi. Nah, dengan memenuhi tujuan ini maka akan membantu pengguna itu lebih memahami kinerja dari perusahaan tersebut, menilai prospek arus kas bersih masa depan dengan lebih baik, kemudian membuat penilaian yang lebih terinformasi tentang perusahaan secara keseluruhan. Di sini ada prinsip dasar. Nah, laporan keuangan itu dapat dipilah dengan beberapa cara. Misalnya, laporan keuangan dapat dipilah berdasarkan produk atau layanan, berdasarkan geografi, berdasarkan badan hukum, atau berdasarkan jenis pelanggan. Namun, tidak memungkinkan untuk menyediakan semua informasi tersebut dalam setiap laporan keuangan. Maka dari itu, IFRS ini mengharuskan laporan keuangan itu memiliki tujuan umum yang mencakup informasi terpilih berdasarkan satu basis segmentasi. Nah, suatu perusahaan itu dapat memenuhi tujuan pelaporan tersegmentasi dengan cara menyediakan laporan keuangan tersegmentasi berdasarkan bagaimana operasi perusahaan itu dikelola, baik dengan pendekatan manajemen. Kemudian akan dijelaskan mengenai mengidentifikasi segmen operasi. Nah, segmen operasi ini adalah komponen suatu perusahaan yang melakukan kegiatan usaha yang akan menghasilkan pendapatan dan juga menimbulkan biaya. Nah, hasil operasinya ini ditinjau secara berkala oleh kepala pengambil keputusan operasi perusahaan, yang mana informasi keuangan diskritnya itu tersedia. Nah, segmen operasi ini dianggap signifikan dan oleh karena itu merupakan segmen yang wajib dilaporkan jika memenuhi satu atau lebih ambang batas kuantitatif berikut, yaitu yang pertama pendapatannya 10% atau lebih dari pendapatan gabungan semua segmen operasi perusahaan. Kedua, jumlah absolut keuntungan atau kerugiannya yaitu 10% atau lebih dari jumlah absolut yang lebih besar dari laba operasi gabungan dari semua segmen operasi yang tidak mengalami kerugian atau kerugian gabungan dari semua segmen operasi yang melaporkan kerugian.
Kemudian aset yang dapat diidentifikasi adalah 10% atau lebih dari gabungan aset semua segmen operasi tersebut. Nah, dalam penerapan pengujian ini perusahaan itu harus mempertimbangkan dua faktor tambahan, yaitu yang pertama, data segmen itu harus menjelaskan sebagian besar bisnis perusahaan. Nah, secara spesifik hasil segmentasi ini harus sama atau melebihi 75% dari total penjualan kepada pelanggan non-afiliasi untuk seluruh perusahaan. Kemudian yang kedua, ISP memutuskan bahwa 10 adalah batas atas yang wajar untuk jumlah segmen yang harus diungkapkan oleh perusahaan. Untuk mengilustrasikan persyaratan ini, asumsikan bahwa sebuah perusahaan itu telah mengidentifikasi 6 kemungkinan pelaporan segmentasi. Nah, perusahaan akan menerapkan pengujian masing-masing, yaitu berikut gambar, yaitu uji pendapatan, yaitu 0,5 dikali 2150 menghasilkan 215. C dan CDE itu memenuhi uji tersebut. Kemudian ada uji laba atau rugi operasi, yaitu 0,10 dikalikan dengan 90, maka hasilnya adalah 9. Jadi perhatikan bahwa kerugian 5 ini diabaikan karena pengujian ini didasarkan pada segmen non kerugian. Jadi A, C, D, dan E ini memenuhi pengujian ini. Kemudian pengujian aset yang dapat diidentifikasi yaitu 0,10 dikali 970 menghasilkan 97, yang mana CDE ini memenuhi pengujian ini. Oleh karena itu segmen pelaporan ACDE dengan asumsi keempat segmen ini memiliki penjualan yang cukup untuk memenuhi uji penjualan gabungan sebesar 75%. Nah, uji 75% ini dihitung sebagai berikut, yaitu uji penjualan gabungan 75% atau 0,7 dikalikan dengan 2150 yang akan menghasilkan 1612,50. Nah, total penjualan ACDE adalah 2000, yaitu dari 100 ditambah 700 ditambah 300 ditambah 900. Oleh karena itu, uji 75% ini terpenuhi. Kemudian ketiga yaitu prinsip pengukuran. Nah, prinsip akuntansi yang digunakan perusahaan untuk pengungkapan segmen tidak harus sama dengan prinsip yang mereka gunakan untuk menyiapkan laporan konsolidasi. IASB ini tidak mengharuskan alokasi biaya bersama, umum, atau seluruh perusahaan hanya tujuan laporan eksternal. Nah, biaya umum adalah biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan lebih dari satu segmen dan sifatnya saling terkait untuk mencegah pembagian biaya yang sepenuhnya objektif di antara segmen. Kemudian informasi tersegmentasi ini dilaporkan. IASB itu mengharuskan suatu perusahaan itu melaporkan hal-hal berikut, yaitu yang pertama informasi umum tentang segmen operasi, kemudian yang kedua yaitu segmentasikan laba rugi dan informasi terkait, yang ketiga segmentasikan aset dan liabilitas, keempat rekonsiliasi, 5 informasi tentang produk dan layanan serta wilayah geografis, yang keenam yaitu pelanggan utama. Yang terakhir yaitu laporan sementara. Nah, karena sifat informasi dalam laporan ini mencakup periode kurang dari 1 tahun, maka IFRS ini mengharuskan perusahaan untuk mengikuti pendekatan diskrit. Yang pertama yaitu persyaratan pelaporan interim. Nah, secara umum perusahaan itu harus menggunakan kebijakan akuntansi yang sama untuk laporan interim dan laporan tahunan. Jadi mereka itu harus mengakui pendapatan pada periode interim dengan dasar yang sama karena mereka diakui untuk periode tahunan. Kemudian yang kedua yaitu pendekatan diskrit. Nah, dengan pendekatan diskrit ini perusahaan itu mencatat pendapatan dan beban dalam laporan interim sesuai dengan prinsip pengakuan pendapatan dan juga beban. Hal ini mencakup biaya dan beban selain biaya produk yang mana sering disebut sebagai biaya periode. Kali ini kita akan membahas bagian persyaratan pelaporan sementara. Yang pertama terdapat pendekatan diskrit. Nah, pendekatan ini di mana perusahaan mencatat pendapatan dan beban dalam laporan interim sesuai dengan prinsip pendapatan dan beban. Yang dimana secara singkat yaitu pendapatan dan beban dicatat kalau benar-benar sudah terjadi. Nah, kalau belum terjadi tidak boleh dicatat terlebih dahulu. Seperti contohnya yaitu Airbus, itu kan setiap tahunnya memiliki biaya besar seperti perawatan berkala, perbaikan besar, dan biaya musim tertentu. Nah, di dalam pendekatan ini tidak boleh dicatat terlebih dahulu sebagai beban karena rencana yang dibuat itu tidak dianggap sebagai kewajiban. Lalu yang kedua yaitu pengungkapan sementara. Nah, IFRS itu tidak memerlukan laporan keuangan yang lengkap pada tanggal laporan sementara. Namun, perusahaan harus menyediakan laporan keuangan secara ringkas dan catatan penjelasan. Nah, perusahaan minimal harus melaporkan data yang pertama pernyataan kebijakan, akuntansi, dan metode perhitungan dalam laporan keuangan dibandingkan laporan keuangan terkini.
Nah, jika ada perubahan, diuraikan sifat dan dampaknya terhadap perubahan. Lalu yang kedua, penjelasan komentar musim dan siklus operasi sementara. Lalu yang ketiga, sifat dan jumlah pos yang memengaruhi aset, liabilitas, ekuitas, laba bersih, atau arus kas. Lalu yang keempat, sifat dan jumlah perubahan kebijakan serta perubahan estimasi jumlah. Lalu yang kelima, penerbitan, pembelian kembali, pembayaran kembali, surat utang dan ekuitas. Lalu yang keenam, dividen yang dibayarkan. Yang ketujuh, informasi segmen dalam persyaratan IFRS 8 tentang segmen operasi. Yang ke-8, perubahan liabilitas kontingensi atau aset kontingensi. Lalu yang ke-9, dampak perubahan komposisi selama periode sementara. Dan yang terakhir, peristiwa material lainnya. Lalu terdapat masalah unik dalam pelaporan interim. Yang pertama, pajak penghasilan. Nah, di dalam pajak penghasilan, tidak semua penghasilan kena pajak dapat dikenakan dengan tarif yang sama. Nah, di dalam hal ini terdapat dua pendekatan. Yang pertama, pendekatan tahunan, yang kedua, pendekatan prinsip manajerial. Nah, yang pertama, pendekatan tahunan. Nah, pendekatan ini bertujuan untuk menghitung estimasi beban pajak periode berjalan. Yang kedua, pendekatan prinsip manajerial untuk menghitung pajak tahunan final. IFRS sendiri mewajibkan penggunaan yaitu pendekatan tahunan. Lalu yang kedua, musiman. Nah, musiman ini terjadi ketika sebagian besar penjualan perusahaan terjadi dalam satu periode pendek dalam 1 tahun sementara. Biaya tertentunya merata sepanjang tahunnya. Nah, pada slide kali ini kita akan membahas mengenai auditor dan manajemen report, yang merupakan bagian penting dalam pelaporan keuangan perusahaan. Komponen yang paling utama yaitu auditor report, yang menjadi dasar bagi para pemangku kepentingan untuk menilai apakah laporan keuangan perusahaan dapat dipercaya atau tidak. Nah, auditor sendiri adalah seorang profesional akuntansi yang melakukan pemeriksaan pada data akuntansi. Pada bagian ini, terdapat auditor menyatakan pendapatnya tentang apakah laporan keuangan telah disusun secara wajar dalam semua hal material sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Dalam contoh ini, auditor menyimpulkan bahwa laporan keuangan yang telah disajikan benar sesuai dengan IFRS dan peraturan yang terkait. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada ditemukannya kesalahan material yang dapat menyesatkan pengguna laporan keuangan. Selanjutnya, pada bagian tengah, itu memberikan penjelasan lebih rinci tentang tanggung jawab auditor dan ruang lingkup audit. Auditor menjelaskan bahwa mereka melakukan pemeriksaan berdasarkan standar auditing yang berlaku untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan tersebut bebas dari salah saji material, baik akibat kecurangan maupun kesalahan. Auditor juga menegaskan independensinya serta menjelaskan prosedur audit yang dilakukan seperti pengujian bukti, penilaian risiko, dan evaluasi kebijakan akuntansi perusahaan. Lalu beralih ke bagian kanan, ditampilkan identitas German Public Auditor yang bertanggung jawab atas audit tersebut. Hal ini memberikan transparansi tentang siapa auditor yang memimpin proses pemeriksaan laporan keuangan tersebut. Kemudian, pada ilustrasi ini menggambarkan bahwa laporan keuangan dianggap wajar tanpa pengecualian. Selain itu, juga dijelaskan beberapa kondisi yang sering menjadi perhatian auditor, seperti kurangnya konsistensi dan penekanan pada hal tertentu yang penting untuk diketahui pengguna laporan. Secara keseluruhan, slide ini menunjukkan bagaimana auditor memberikan jaminan atas integritas laporan keuangan serta menjelaskan transparansi proses audit dan opini yang diberikan pada auditor. Nah, beralih ke slide selanjutnya, kita mulai dari bagian kiri. Terdapat penjelasan bahwa auditor dapat memberikan opini yang dimodifikasi.
Hal ini berarti auditor ini menemukan kondisi tertentu yang membuat laporan keuangan tidak sepenuhnya wajar atau auditor tidak bisa mendapatkan bukti yang cukup. Terdapat 3 jenis opini yang termasuk dalam opini yang dimodifikasi. Yang pertama yaitu opini wajar dengan pengecualian, lalu yang kedua opini tidak wajar, dan yang ketiga opini tidak menyatakan pendapat. Kita ke yang pertama dulu, yaitu opini wajar dengan pengecualian. Nah, opini ini mengandung pengecualian terhadap opini standar. Biasanya pengecualian tersebut tidak cukup besar untuk membatalkan laporan keuangan secara keseluruhan. Jika terjadi demikian, opini tidak wajar tidak diberikan. Keadaan di mana auditor dapat menyimpang dari laporan keuangan wajar tanpa pengecualian standar adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu ruang lingkup pemeriksaan dibatasi atau dipengaruhi oleh kondisi atau pembatasan tertentu. Lalu yang kedua, laporan tersebut tidak menyajikan laporan posisi keuangan atau hasil operasi secara wajar karena dari yang pertama ketidaksesuaian dengan prinsip dan standar akuntansi yang berlaku, dan yang kedua pengungkapan yang tidak memadai. Lalu ke yang nomor 2 yaitu opini tidak wajar. Nah, opini ini diperlukan dalam setiap laporan pengecualian untuk material, sehingga menurut pertimbangan auditor independen opini wajar dengan pengecualian tidak dibenarkan. Yang pertama, keuangan pernyataan diambil secara keseluruhan tidak disajikan sesuai dengan IFRS. Dan yang kedua, langka karena kebanyakan perusahaan mengubah akuntansi agar sesuai dengan IFRS. Dan yang ketiga, pasar regulator tidak mengizinkan sebuah perusahaan terdaftar di bursa untuk memiliki pendapatan yang merugikan. Lalu yang ketiga yaitu opini tidak menyatakan suatu pendapat. Nah, hal ini ketika auditor telah menyimpulkan demikian sedikit informasi atas laporan keuangan bahwa tidak ada pendapat yang dapat untuk dinyatakan. Nah, kita beralih ke slide selanjutnya. Terdapat 2 pembahasan. Yang pertama kita mulai dari bagian kiri yaitu manajemen report. Di dalam laporan manajemen terdapat 2 komponen utama yaitu komentar manajemen dan manajemen responsibility for financial statement. Pada bagian komentar manajemen biasanya memberikan penjelasan untuk membantu pengguna laporan keuangan memahami posisi keuangan perusahaan, kinerja operasional, serta arus kas perusahaan. Komentar manajemen ini biasanya mencakup hal-hal penting seperti faktor-faktor utama yang memengaruhi kinerja keuangan, sumber pendanaan perusahaan, dan target rasio utang terhadap ekuitas, serta sumber daya perusahaan yang tidak diakui dalam laporan posisi keuangan sesuai dengan IFRS. Intinya, bagian ini itu memberikan konteks tambahan supaya pembaca ini bisa memahami angka-angka di laporan keuangan dengan baik. Lalu pada bagian manajemen responsibility for financial statement. Di sini, manajemen menegaskan bahwa mereka bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan dan juga atas efektivitas sistem pengendalian internal. Auditor hanya memberikan penilaian independen mengenai apakah laporan keuangan tersebut sudah sesuai dengan IFRS atau tidak sesuai. Jadi, tanggung jawab utama tetap berada di pihak manajemen, bukan di pihak auditor. Setelah itu kita berpindah ke bagian kanan yaitu isu pelaporan keuangan saat ini. Terdapat 2 topik utama yang akan dibahas yaitu pelaporan perkiraan dan proyeksi keuangan serta yang kedua pelaporan keuangan internet. Yang pertama, untuk pelaporan perkiraan dan proyeksi keuangan. Laporan ini bersifat prospektif, artinya memproyeksikan kondisi keuangan perusahaan di masa depan. Nah, perkiraan keuangan menggambarkan posisi keuangan, hasil operasi, dan arus kas yang diharapkan terjadi, sementara proyeksi keuangan didasarkan pada kondisi hipotesis tertentu. Perbedaan antara perkiraan keuangan dan proyeksi keuangan
Sangat jelas, perkiraan memberikan informasi tentang apa yang diharapkan terjadi, sedangkan proyeksi memberikan informasi tentang apa yang mungkin terjadi, tetapi belum tentu diharapkan terjadi. Lalu yang kedua yaitu pelaporan keuangan internet. Saat ini, sebagian besar perusahaan itu menyediakan laporan keuangan melalui website resmi. Cara ini memungkinkan perusahaan berkomunikasi lebih cepat dan efektif dengan pengguna laporan. Selain itu, pengguna dapat memanfaatkan fitur seperti hyperlink dan mesin pencari untuk mengakses informasi dengan lebih mudah. Internet Financial Reporting ini juga membuat pelaporan menjadi lebih relevan karena perusahaan ini dapat menyediakan data yang lebih rinci dan lebih cepat. Yang berikutnya ada pelaporan keuangan yang curang. Pelaporan keuangan yang mengandung kecurangan didefinisikan sebagai perilaku yang disengaja atau sembrono, baik tindakan maupun kelalaian, yang mengakibatkan laporan keuangan yang menyesatkan secara material. Pelaporan yang mengandung kecurangan dapat melibatkan distorsi yang disengaja dan berat terhadap catatan perusahaan seperti label penghitungan inventaris, atau penerapan kebijakan akuntansi yang salah, kegagalan untuk mengungkapkan transaksi material, penipuan yang dilaporkan dalam ilustrasi di bawah ini dan peristiwa terkini yang melibatkan perusahaan-perusahaan ternama seperti Parmalat, Mahindra Satyam, dan Societe Generale (FRA) menunjukkan bahwa lebih banyak upaya harus dilakukan untuk mengatasi masalah ini. Nah, ilustrasi ini menggambarkan kejahatan ekonomi yang sedang meningkat di seluruh dunia. Ini ada survei global terhadap lebih dari 6.000 eksekutif dan dari 54 negara mendokumentasikan jenis kejahatan ekonomi, seperti penyalahgunaan aset, kejahatan dunia maya, penyuapan dan korupsi, penipuan pengadaan, penipuan akuntansi, dan penipuan sumber daya manusia. Yang berikutnya ada penyebab kecurangan pelaporan keuangan. Motivasi untuk pelaporan keuangan yang curang ini bervariasi, antara lain penurunan tiba-tiba dalam pendapatan atau pangsa pasar untuk satu perusahaan atau seluruh industri. Yang kedua, tekanan anggaran yang tidak realistis dapat terjadi ketika kantor pusat secara sewenang-wenang menentukan tujuan keuntungan, terutama untuk hasil jangka pendek, anggaran, dan tanpa memperhitungkan kondisi aktual. Lalu yang ketiga, tekanan keuangan yang diakibatkan oleh rencana bonus yang bergantung pada kinerja ekonomi jangka pendek. Tekanan ini terutama jika bonus merupakan komponen signifikan dari total kompensasi individu. Peluang terjadinya kecurangan pelaporan keuangan muncul ketika kecurangan mudah dilakukan dan ketika mendeteksinya ini sulit. Seringkali peluang ini muncul dari 5 hal. Yang pertama, tidak adanya dewan direksi atau komite audit yang secara ketat mengawasi proses pelaporan keuangan. Yang kedua, pengendalian akuntansi internal yang lemah atau tidak ada. Situasi ini dapat terjadi misalnya ketika sistem pendapatan perusahaan kelebihan beban akibat ekspansi penjualan yang cepat, akuisisi divisi baru, atau masuknya lini bisnis baru yang belum dikenal. Yang ketiga, transaksi yang tidak biasa atau rumit seperti konsolidasi dua perusahaan, divestasi atau penutupan operasi tertentu, dan pembelian penjualan instrumen derivatif. Yang keempat, estimasi akuntansi yang memerlukan penilaian subjektif yang signifikan oleh manajemen perusahaan, seperti penyisihan kerugian pinjaman dan estimasi kewajiban untuk biaya garansi. Yang kelima, staf audit internal yang tidak efektif akibat jumlah staf yang tidak memadai dan ruang lingkup audit yang sangat terbatas. Nah, yang berikutnya analisis laporan keuangan dasar. Yang pertama, perspektif analisis laporan keuangan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan logis terhadap analisis laporan keuangan yang terdiri dari langkah-langkah berikut. Yang pertama, ketahui pertanyaan yang ingin Anda cari jawabannya. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, berbagai kelompok memiliki jenis kepentingan yang berbeda-beda terhadap suatu perusahaan. Yang kedua, ketahui pertanyaan-pertanyaan yang dapat dijawab oleh rasio lain dan perbandingan tertentu. Hal ini akan dibahas dalam lampiran. Dan yang ketiga, cocokkan 1 dan 2 di atas. Dengan kecocokan tersebut, analisis pernyataan akan memiliki arah dan tujuan yang logis. Berikut juga ada beberapa peringatan yang harus disebutkan. Yang pertama, laporan keuangan melaporkan masa lalu. Yang kedua, rasio tunggal saja kemungkinan besar tidak berguna.
dan kesadaran akan keterbatasan angka akuntansi yang digunakan dalam suatu analisis. Nah, yang berikutnya juga ada analisis rasio. Jenis rasio utama itu ada 4. Yang pertama, rasio likuiditas. Ukuran kemampuan jangka pendek perusahaan untuk membayar kewajiban yang jatuh tempo. Yang kedua, rasio aktivitas. Ukuran seberapa efektif perusahaan menggunakan aset yang digunakan. Yang ketiga, rasio profitabilitas. Ukuran tingkat keberhasilan atau kegagalan suatu perusahaan atau divisi pada periode waktu tertentu. Dan yang keempat, rasio cakupan. Ukuran tingkat perlindungan bagi kreditor dan investor jangka panjang. Berikut adalah lampiran analisis rasio yang telah disebutkan sebelumnya, ada 15. Nah, juga ada keterbatasan dalam analisis rasio ini. Yang pertama, berdasarkan biaya historis yang dapat menyebabkan distorsi dalam pengukuran kinerja. Yang kedua, item yang diestimasikan seperti penyusutan dan amortisasi signifikan, rasio pendapatan kehilangan sebagian kreditabilitasnya. Yang ketiga, masalah sulit dalam mencapai keterbandingan antar perusahaan dalam industri tertentu. Dan yang terakhir, sejumlah besar informasi penting tidak dimasukkan dalam perusahaan laporan keuangan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.